Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid, khususnya untuk Bapak-bapak. Dan mudah-mudahan semuanya kita tadi sempat melaksanakan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Karena Rasulullah berpesan sholat rakatul fajri khairum minan dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu kan fisik sifatnya. Ada Ambani, orang dia yang kekayaannya 100 miliar dolar, Elon Musk nggak tahu lebih banyak lagi, Stephen dan sebagainya dan lain-lainnya itu. Tapi itu kalah sebetulnya nantinya. Kalau hitungan sekarang ya memang kita kalah ya, tapi nantinya itu kan pemilik dunia seisinya, kalkulasi financial seisinya itu kan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya optimisme untuk selalu melaksanakan apa-apa yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, samina wa atokna tanpa reserve, ya kan gitu. Kalau toh pada suatu saat nanti setelah Ramadan itu kita disibukkan oleh kewajiban yang kadang-kadang menyita waktu hingga tidur kita itu agak larut, tetapi tolong disempatkan. Bahkan ada salah seorang sahabat karena sudah terbiasa, beliau minta izin setelah dia kesiangan, itu minta izin kepada Rasulullah untuk melaksanakan salat qobliyah setelah subuh, setelah ba'diyah kan. Enggak statusnya tetap qobliyah, tetapi dilaksanakannya setelah. Rasulullah juga pernah setelah melaksanakan peperangan itu tertidur. Sudah matahari terbit baru terbangun semuanya. Dulu kan belum ada alarm ya, jadi ya natural aja lah. Tapi beliau tetap melaksanakan qobliyah sebelum melaksanakan salat subuh. Itulah salah satu hadiah sebetulnya bagi kita umat Islam itu kalau kita samina wa atokna. Nah, kemarin saya sampaikan mengenai Al-Qur'an di mana ada uji konsistensi yang dilakukan oleh seorang biarawati. Dia seolah dari lahir itu memang sudah disiapkan untuk jadi biarawati, ayahnya tokoh dan sebagainya sebagai pastor. Dan dia seringkali seperti itu ya, tinggal ada kesadaran di dalam hatinya dan kemudian hidayah dari Allah itu saja, itu dia bisa mengubah keyakinannya atau tidak. Nah, yang lainnya kalau kita lihat sebenarnya redaksional Al-Quran tersebut juga luar biasa memberikan suatu inspirasi bagi kita. Sebagai contoh sederhana adalah surat pertama yang diturunkan, meskipun tanggalnya itu misalnya ada ikhtilaf dari para ulama ya, dengan tanggal 17 Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Tanggalnya berapa? Itu ada beberapa kajian yang berbeda pendapat. Sekarang kan yang kita peringatkan tanggal 17 Ramadan. Kebetulan kan kemerdekaan kita itu 17 Agustus. Katanya dulu bulan Ramadan dideklarasikannya. Wallahu alam lah. Kalau soal peringatan tuh kelihatannya negara-negara berbasiskan suku Melayu. Di Arab Saudi nggak ada hari libur nuzulul Quran. Di kita ada, nggak apa-apa lah, itu sebagai bagian dari pengingatan kita terhadap yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan ada 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat di mushaf surat Al-Alaq itu 19 ayat. Jadi diturunkan itu bertahap. Bagaimana dulu Rasulullah itu memerintahkan para sahabat untuk mencantumkan ayat ini di surat ini ya, kan gitu. Itu luar biasa. Al-Baqarah lebih banyak lagi, 283. Itu juga enggak terus 283 turun sekaligus, tidak. Itu suatu kalau dalam tanda petik ya, itu karya luar biasa. Kayak itu kita yakin bahwa itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi ini yang juga sangat menarik. Surat terakhir itu juga ikhtilaf. Surat terakhir itu, yang terakhir betul-betul the last ayat itu ikhtilaf. Salah satu yang dikatakan atau dikaji sebagai surat itu surat Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu ilaikum ni'mati wa ni'mati islami madina wa raditu lakum islami madina. Jadi artinya kan hari ini, nanti di sini juga menarik sekali ini, telah aku sempurnakan agamamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku. Jadi Islam itu suatu nikmat bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu, sempurna sebagai nikmat Islam. Dan itu bukan di suatu deklarasi ayat terpisah. Biasanya kan ayat deklar kan orang-orang politikus kan gitu ya. Amerika mau nyerang Irak waktu itu kan Bush kan declare. Ini tidak.
dia tercantumkan itu penjelasan mengenai kehalalan suatu makanan. Itu kan seperti kan hurima alaikum dan sebagainya itu. Jadi ada beberapa hikmah ya. Tentu saja kan dengan pemahaman kita yang terbatas itu kan ada beberapa. Kenapa dicantumkan di situ? Dengan demikian seolah-olah kan kehalalan suatu makanan dari pada akhirnya kan kehalalan makanan itu dalam agama kita kan ulama membaginya dua, kehalalan zat itu masih bisa ada alternatif. Di Al-Baqarah 172 kan bighairi baghin kan gitu loh. Siapapun yang terpaksa memakannya tanpa perlebihan bala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Itu adalah mengenai zat. Kalau sebenarnya selalu ilustrasi kita tersesat di hutan yang ada cuma babi ataupun celeng itu ya apa boleh buat daripada mati. Atau dulu kan pernah ada kecelakaan pesawat di pegunungan Andes itu. Ada yang hidup yang bisa dimakan, maaf gitu ya, hanya jenazah. Kawan-kawan itu kan daerah pegunungan tinggi kan itu sehingga kan awet, tidak cepat busuk. Itu satu-satunya jalan. Kan nggak boleh sebetulnya kan makan daging manusia gitu ya, bukan hanya daging babi dan sebagainya. Kalau terpaksa jenis itu masih ada alternatif, tidak cara memperoleh. Tidak ada satupun ayat Quran yang mengatakan bahwa hasil korupsi, hasil curian itu terpaksa korupsi, terpaksa mencuri, terpaksa mengambil hak orang lain itu adalah halal. Enggak. Kalau jenis ya. Nah kembali itu kan jadi pernyataan Allah bahwa Allah telah mencukupkan nikmatnya kepada kita dan telah merintah Islam sebagai agama kita, agamamu kalau ya Allah. Itu tercantum tidak secara eksplisit. Jadi kan menarik. Itu juga salah satu kekaguman kita kepada Al-Qur'an itu. Kan itu kan bukan rekayasa Rasulullah SAW kan, apalagi yang lain-lainnya gitu. Itu betul-betul deklarasi dari langit. Nah mudah-mudahan dengan hal-hal seperti itu nanti bisa kita kecil lebih banyak. Kalau kita ingat ya, sebenarnya kan teman-teman kita, saudara-saudara kita iman itu yang dalam tanda petik ya, dalam kategori awal itu mu'alaf. Contohnya Ustadz Felix Shaw, dulu ada Kat Stephen ya, Yusuf Islam. Beliau-beliau itu kan mencari jalan hidup berbasiskan keraguan yang dialaminya dan menemukan. Dengan kesadaran dia menemukan, itu dia lebih gairah, lebih girohnya itu lebih tinggi dan lebih semangat. Kat Stephen itu pada saat dia mendeklarasikan sebagai seorang muslim, dia tinggal di Arab Saudi sekitar 7 bulan untuk belajar bahasa Arab dari sumbernya. Itu sebagai suatu ibrah bagi kita semuanya. Nah, kita tentu saja bersyukur ya, kita itu dilahirkan dari orang tua muslim, di komunitas muslim dan sebagainya, tapi jangan sampai mengurangi semangat kita untuk tidak kalah. Fastabiqul khairat kan seperti itu. Tidak kalah bukan karena iri, tidak kalah supaya kita itu bisa bersama-sama mereka entah kelak di yaumil akhir. Kalau kita seperti itu. Jadi mereka itu seperti itu. Terus mungkin kan pernah beberapa waktu yang lalu kan bukan Felix ya, bukan Steve, siapa lagi lupa saya namanya, kan pernah ada yang mengirimkan video dari kelompok etnis Cina yang kemudian jadi mu'alaf. Dia seringkali kan ada suatu pertanyaan kepada kita, kenapa Rasulullah itu mukjizatnya bukan sesuatu yang spektakuler kan gitu. Kalau Nabi Isa alaihissalam Yesus Kristus kalau mereka itu kan bisa menghidupkan orang mati, jalan di atas air dan sebagainya. Nabi Musa bisa membelah laut merah dan sebagainya. Nah, Ustadz satunya lagi, saya lupa namanya itu, bukan Felix Shaw, itu menyatakan bahwa mukjizat kita itu adalah audio bukan video dan itu bisa diulang-ulang. Rasulullah membaca Al-Quran dan para sahabat kita bisa membacanya. Kalau yang mukjizat yang diberikan itu adalah suatu prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mukjizat sifatnya video membelah laut merah, sekarang nggak bisa dilakukan lagi. Menghidupkan orang mati ya nggak bisa dilakukan lagi. Itu adalah penjelasan dari beliau, saya kira itu ada hikmahnya. Nah mudah-mudahan dengan demikian semakin semangat kita mendalami, memeluk agama kita dengan sepenuh hati, mendalami apa isinya, dan kemudian kita tentu saja kan itu kan di surat Al-Baqarah 138 itu kan ada pernyataan dari Allah SWT bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan istrinya Hawa untuk turun dari surga karena tidak lulus ujian untuk menahan diri dari mendekati suatu pohon, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada siapa nanti mengikuti petunjukku, maka tidak ada kekhawatiran dan tidak kesedihan. Nah itulah barangkali yang ini kita lakukan. Kita ini anak turun Adam, petunjuk sudah datang. Alhamdulillah keimanan sudah tertanam lah, berapapun tingkatannya. Mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mendalami agama kita, mendalami Islam, dan semangat juga untuk mencoba melaksanakannya. Dan semangat juga karena pesan Rasulullah kan, baligu ani walau ayah.
untuk menyampaikan apapun metodenya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.